Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tematik Al-Hasani. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendengarkan bahasan tentang sepertinya bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan dua lautan besar ya. Nah, alhamdulillah Pak Agus Jamil sudah hadir sini. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Baik, nanti tolong juga jelaskan Pak Agus dari mana gitu ya, bidangnya apa. Baik, silakan dimulai saja Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah jelaskan, saya insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai beberapa ayat dalam surat Ar-Rahman, di mana kita akan melihat hikmahnya, apa yang bisa kita lihat di sekeliling kita dari hikmah dari ayat-ayat tersebut. Sebelum saya menjelaskan, mungkin tadi diminta oleh Prof. Khairil untuk menjelaskan siapa saya. Alhamdulillah, nama saya Agus Sulaiman Jamil atau Agus Jamil. Biasa saya saat ini mengajar di Fakultas Sains Teknologi di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi UIN Jakarta, UIN Ciputat. Sebetulnya saya adalah seorang ahli geoscientist yang berkecimpung di studi mengenai kebumian. Tetapi saya dan kebumian itu termasuk di lautan. Termasuk pekerjaan saya di Lautan Hindia dan Lautan Cina Selatan selama bertahun-tahun untuk meneliti di bawah lautnya. Untuk mencari, mengeksplorasi potensi minyak dan gas di kawasan-kawasan laut dalam. Nah, kemudian itu profesi saya dulu dan sekarang saya mengajar di UIN. Nah, kemudian saya menulis buku Al-Quran dan Lautan. Buku itu diterbitkan Mizan tahun 2004. Buku Al-Quran dan Lautan itu seingat saya, setahu saya adalah buku yang pertama dalam bahasa Indonesia. Entah juga dalam bahasa Arab, mungkin juga sudah pernah ada, tetapi dalam bahasa Inggris saya belum pernah menemukan. Jadi membahas tentang ayat-ayat laut yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu saya menulis beberapa buku kemudian yang berhubungan dengan laut, seperti ayat-ayat laut, batas dua laut, pergeseran paradigma ke laut, dan beberapa buku lagi. Di samping buku-buku lautan dan Al-Quran, saya juga menulis beberapa buku, sampai total sekitar 15 sekarang. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Pendidikan saya terakhir belum selesai untuk program doktor di Universitas Teknik Teknologi Malaysia, tetapi terakhir S2 saya di Stanford University di Palo Alto, Amerika Serikat, dalam bidang Exploration Geoscience. Baik, saya selanjutnya akan share. Boleh ya? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Temanya dua samudra, anda si Len maaf share. Iya, baik. Saya share ya. Jadi, apakah sudah dibagikan ya saya? Sudah Pak Agus. Ya. Negeri di batas dua samudra. Masing-masing sudah ada itunya ya, sudah punya ya. Sudah Pak Agus. Sudah, alhamdulillah, masya Allah. Sudah ya. Baik, jadi ini judulnya Negeri di Batas Dua Samudra, nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Jadi intinya adalah saya membahas tentang ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman, ayat dalam surat Ar-Rahman, satu kelompok ayat, yaitu ayat
19 sampai dengan 25 itu ya. Ayat ini insya Allah sudah banyak dihafal oleh Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Alhamdulillah ini 128 orang pagi ini luar biasa. Jadi materinya insya Allah saya menjelaskan tentang ulumul Qur'annya sedikit, bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, ya ayat Makkiyah, asbabun nuzul dan munasabah, lalu mensyukuri nikmat. Nah, itu apa? Kemudian kalian berdua dustakan, tukadziban, ini di dalam kenapa menggunakan kata itu? Lalu bertemunya dua laut, itu apa maksudnya? Dua samudera. Dan apa yang dimaksud dengan barzah atau suatu kawasan batas? Lalu lu'lu wal marjan, ini sering sekali disebut. Kemudian yang terakhir adalah kapal dengan menggunakan kata jawari, menjulang bagai gunung. Pertama-tama sebelum membahas ayat-ayatnya, ayat-ayat ini termasuk semua dalam surat Ar-Rahman, dalam buku ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah, ini termasuk ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Kemudian tidak ada asbabun nuzul, mengenai ayat-ayat ini. Meskipun kalau kita asbabun nuzul maksudnya ada di dalam tiga kitab itu yang terkenal, dan dari kitab yang terakhir buku dari Departemen Agama LPMQ itu tidak ada menyebutkan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman sama sekali. Meskipun demikian, tentu semua ini secara historis tidak ada, tetapi secara alasan kenapa diturunkan tentu saja ada alasan diturunkan, yaitu untuk petunjuk kita semua. Kemudian surat Ar-Rahman 1925 ini secara munasabah adalah satu kelompok ayat yang menjelaskan tentang nikmat Allah. Kelompok ayat ini terdiri dari 7 ayat, dan kelompok ini menjelaskan kenikmatan di batas dua lautan. Jadi itu konteksnya. Munasabah itu artinya melihat kedekatan antara satu kalimat dengan kalimat lain di dalam satu ayat, atau melihat bagaimana ayat ini dalam susunan ayat sebelumnya, dalam konteks ayat sebelumnya atau sesudahnya. Dan juga kita melihat apakah ini satu kelompok, dan kalau satu kelompok bagaimana hubungannya dengan kelompok lain di dalam surat Ar-Rahman. Seperti tadi sudah dibacakan di surat Ar-Rahman yang pertama sampai yang ke-13 kalau tidak salah, itu menjelaskan tentang bagaimana Allah ini dengan kasih sayangnya menciptakan alam semesta ini, ya. Kemudian mengajarkan manusia dengan Al-Quran, ya, mengajarkan manusia untuk berbicara. Lalu kemudian sebelum kelompok ayat yang ini itu dijelaskan tentang penciptaan manusia, ya, dari khalaqal insana min salsalikal fakhar. Jadi menciptakan manusia dari lempung gitu. Kemudian nanti dijelaskan bagaimana Allah menciptakan jin dari api gitu. Kemudian Allah menciptakan di antara dua ayat tadi masih disisipi dengan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Lalu kemudian sebelum masuk ke kelompok ini ada satu ayat yang menyebutkan tentang bagaimana Allah itu mempunyai kekuasaan untuk merotasikan bumi ini dengan menerbitkan matahari dari dua Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, yang dari dua tempat gitu ya, menerbitkan dan menenggelamkan matahari dalam dua tempat. Itu artinya ada satu rotasi, dan kemudian itu dijelaskan sebelum kelompok yang ini yang lebih kaya, dan ini dijelaskan di antara yang itu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, satu kenikmatan. Baik, mari kita baca ayatnya ini, ya, kelompok ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia, yaitu Allah, membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya itu, ya, bainahuma, ada barzah, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kemudian maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini satu kelompok ayat yang ada kata fabi ayyi'anya 3 kali. Ya. Jadi tantangan buat kita, tuntutan untuk bersyukur itu ada 3 kali. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama disebut marajal bahraini. Tadi saya akan menjelaskan marajal bahraini itu dalam konteks yang makro ya. Sebelum saya nanti menjelaskan bahwa ada konteks-konteks, beberapa konteks yang seperti yang selama kita pahami atau belum kita pahami dari yang sangat mikro. Jadi kalau kita melihat peta dunia ini, peta globe ini, itu sering kita lupa kalau kita punya peta dunia yang ada di kantor-kantor kita atau di sekolah-sekolah kita, itu biasanya posisi Indonesia itu ada di pojok gitu, sehingga kita tidak terasa sekali bahwa kita itu berada di antara dua lautan besar dan posisinya itu sangat strategis gitu ya. Jadi di sini lautan besar itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Nah, ini adalah satu kawasan ya, satu kawasan yang besar, yaitu kawasan kepulauan Indonesia yang terbesar. Ini yang kita bisa lihat. Ya. Jadi ini ada, kalau kita lihat Indonesia, itulah yang saya sebut sebagai negeri di batas dua samudra. Jadi tidak ada negeri-negeri yang dilewati di mana lautan itu bertemu begitu ya. Memang ada yang menyebutkan antara laut dengan laut, misalnya lautan pas Samudra Atlantik dengan lautan Mediterania, yaitu batasnya di Gibraltar gitu ya. Ini juga batas juga bisa. Gitu. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa batas itu tidak hanya ada di tempat-tempat yang kecil, tetapi juga di tempat yang besar, di mana di situ kita akan lihat nanti betapa banyaknya nikmat ya. Nah, kalau kita lihat ini Indonesia itu ya, ini lautan Hindia itu rata-rata kedalamannya sampai 5.000 meter. Di sini juga Pasifik. Pasifik itu, Samudra Pasifik itu sampai 5.000 meter. Di sini itu ada trench ya, atau Mariana Trench, atau satu celah ya, satu celah atau palung ya, palung laut. Demikian juga ada di selatan Jawa, di barat Sumatera, yaitu memanjang seperti itu, seperti satu lembah yang begitu dalam. Kalau Bapak Ibu pernah melihat Ngarai Sianok, tapi gitu ya, atau lembah Harau gitu ya, itu ada satu lembah seperti itu. Tetapi yang ini lebih dalam lagi. Kalau itu kalau lembah Ngarai Sianok itu mungkin sampai berapa ratus meter ke atas. Kalau ini sampai berkilometer dalamnya ya, jadi berpuluh-puluh kali. Mariana Trench itu dalam sekali. Nah, untuk mendapatkan gambaran, saya akan coba memotong dari sini. Andaikan kita menarik garis ya, dari Lautan Hindia ke Lautan Pasifik melalui perairan kita, melalui Kepulauan Indonesia. Jadi, memotong Jawa, Kalimantan sedikit, terus Laut Sulawesi, lalu masukkan ya. Jadi, kalau saya garis misalnya ya, saya garis misalnya dari ini ya, dari sini, terlalu besar ini gambarnya. Ya, dari sini, sorry, maaf.
Dari laut ini ke Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, Laut Sulawesi, kemudian ke laut ini. Ya. Semua kita tarik garis seperti itu ya. Lalu maka akan kita bisa lihat ini penampang dari garis tadi, dari Lautan Hindia ke Lautan Pasifik ya. Itu kepulauan kita itu merupakan seperti tanggul raksasa. Ingat seperti tadi saya sebutkan. Ini ada palung di sebelah sini. Kemudian rata-rata kedalaman laut juga sampai 5.000 meter ya. Sampai 4.000 meter gitu. Nah, ini ada gunung berapi juga yang di bawah laut gitu ya. Jadi bayangkan saja ini yang muncul di kepulauan itu hanya kecil saja di atas kita itu. Kemudian antara Jawa dan Kalimantan itu hanya di sekitar 100 meter. Jadi 100 meter itu kalau kita bandingkan dengan dua laut ya, di selatan kita, di barat Sumatera, nah, kemudian nanti di Pasifik itu bukan apa-apanya. Sulawesi itu 3.000 meter sampai di situ ya, di Laut Sulawesi, dalam sekali. Itu nanti ada Laut Banda juga 5.000. Tetapi ketika melalui sini kawasan ini itu seperti suatu dinding tanggul yang besar gitu, yang membatasi antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Lalu kemudian di celah-celahnya itu ada selat-selat, ada laut-laut kecil yang kemudian dia mengalirkan air dan bertemu. Dan karena bentuk bumi itu yang bulat dan berputar begitu ya, maka laut dari sebelah sini itu dia akan mengalir gitu dari utara ke selatan, ke Lautan Hindia. Dia melalui Selat Sulawesi, Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan terus nanti masuk ke Lautan Hindia. Terus menerus. Selama bumi berputar, dia akan terus mengalir. Akhirnya. Nah, inilah posisi kita itu sebetulnya seperti ini. Posisi kita berada di antara dua lautan besar. Nah, baik. Jadi di antara dua lautan itu juga disebutkan di dalam surat An-Naml. Di surat An-Naml ya, yang artinya adalah surat An-Naml 20, surat yang ke-27 ayat 61. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celahnya dan menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan dan menjadikan sesuatu pemisah antara dua laut. Jadi ini beberapa kali dalam Al-Qur'an itu di surat Fatir juga ada ada dua laut begitu ya. Di surat An-Naml, kemudian di Furqan juga ada di sini di Ar-Rahman. Cuma yang menarik di surat Ar-Rahman ini dalam satu kelompok. Jadi bukan hanya berdiri satu ayat, dalam satu kelompok ayat dan selalu disisipi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tadi ya. Nah, kemudian di surat Al-Furqan tadi, ini surat Al-Furqan biasanya dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Ar-Rahman tadi, masuk dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Itu menggunakan penjelasan dari surat Al-Furqan ini, yaitu wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran gitu. Dan dialah yang membiarkan dua lautan Bahrain mengalir berdampingan. Yang ini kata ada berdampingan itu dikasih tanda kurung ya, untuk maksudnya mungkin ini ada lautan tuh berdampingan ini, satu ke sana atau tabrakan atau bagaimana ya. Tetapi pengertian itu berdampingan yang mencoba disisipkan di sini. Tetapi ayat Qur'annya sendiri mengatakan ada dua lautan yang mengalir ya. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit ya. Dan antara keduanya ada dinding batas yang menghalangi. Apakah dinding berupa dinding fisik seperti dinding itu, atau ada dinding sifat-sifat fisik. Jadi dia tidak harus dalam bentuk seperti mata kita melihat ada dinding. Tetapi secara ilmu fisika itu kita bisa melihat ada dinding. Secara kimia kita bisa melihat ada dinding. Secara biologis kita juga bisa melihat dinding. Misalnya ikan yang hidup di sini beda dengan ikan di sini. Nah, tetapi bahwa berdampingan itu, batas itu tidak selalu begitu. Batas itu nanti kita temukan juga batas antara atas dengan bawah. Jadi ada dua lautan, yang sana mengalir ke sana, yang satu mengalir ke tempat lain. Begitu. Jadi dalam kurung berdampingan itu menurut saya membatasi kita. Jadi kita sebetulnya punya pilihan untuk menyebutkan
atas, bawah, kiri, kanan, begitu ya. Nanti kita lihat. Nah, yang menarik juga di dalam surat-surat dalam ini, yang ketika ditanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, mensyukuri nikmatnya itu tidak menggunakan kata nikmat, ya, tidak menggunakan kata nikmat. Seperti kalau kita menyebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ini juga artinya nikmat, ya. Dan fabi ayyi ala gitu ya. Lalu disebutkan ini adalah 3 kali di antara 31 sebutan yang berulang di surat Ar-Rahman. Kita ingat sekali, surat Ar-Rahman itu beberapa ayat, lalu ada ini, 1 ayat, lalu ada fabi ayyi ala. Nah, ini adalah satu kenikmatan yang mana di dalam surat itu kita lihat dia bukan hanya kenikmatan dunia saja, nanti juga di bagian agak akhir dari surat Ar-Rahman itu kenikmatan-kenikmatan di akhirat, di surga. Nah, ini kenikmatan di dunia saja kita bisa menyaksikan betapa banyak kenikmatan yang seperti ini, ya, misalnya laut yang begitu jernih airnya, hangat airnya, bersih, indah, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, Ibu sekalian mungkin tidak merasakan, tidak menyadari betapa laut kita itu adalah luar biasa sekali. Ya. Kalau bapak-bapak sempat merasakan dinginnya air di hemisfer utara atau di hemisfer selatan, maka kita akan bisa sangat menghargai bagaimana air laut kita itu begitu nikmatnya, begitu suhunya tepat sekali. Maka nanti kita lihat bagaimana bukan hanya kita yang senang, bukannya turis-turis yang datang, tetapi ikan. Kenapa ikan itu senang sekali berada di perairan kita? Saya pernah mencoba mencelupkan kaki gitu ya di Laut Pasifik yang di bagian Hawaii, misalnya di Pulau Hawaii itu. Di beberapa tempat di sekeliling Hawaii itu dingin sekali airnya. Kalau kita lihat fotonya seolah-olah pantainya bersih, airnya dingin, tidak sama dengan air yang di sini. Demikian juga saya pernah ke selatan di New Zealand gitu ya. Di New Zealand kalau kita lihat foto-fotonya bagus, tetapi airnya dingin sekali, malah lebih dingin sekali karena dia dekat dengan kutub sekarang. Ya. Jadi inilah kenikmatan, salah satu kenikmatan kita yang mesti kita syukuri bahwa kita berada pada posisi yang nyaman sekali di bawah khatulistiwa dengan air yang hangat. Nah, itu tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang-ulang ya 3 kali dalam kelompok ayat ini. Nah, apa ini istimewa kan? Ya, jadi kadang-kadang cuma menyebut seperti misalnya di dalam surat Fatir ya. Itu ketika menyebut 2 laut gitu, di ujungnya la'alakum tashkurun, atau yang beberapa minggu yang lalu di forum ini juga saya menjelaskan surat An-Nahl. Di surat An-Nahl itu di ujungnya disebutkan la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur atas beberapa nikmat itu, lahman torian, kemudian makanan, kemudian khiliyatan talbasunaha gitu. Nah, di dalam kelompok ini ketika menjelaskan batas 2 lautan itu sampai 3 kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, yang menarik juga kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini tadi seperti dijelaskan oleh Buya Rizal ya. Bahwa yang mengingkari nikmat itu dengan kalimat ini itu dengan kata yang menjelaskan tentang 2 pihak gitu. Nah, siapa ini ya yang ya? Bukan misalnya untuk kita saja, untuk manusia untuk kamu gitu ya, untuk kenikmatan yang kamu gitu ya. Tapi ini untuk kalian bukan banyak tapi dua kelompok tukadziban. Nah, itu kalau kita runut ke atas, nah ini seperti munasabahnya gitu. Dari kelompok yang 19 sampai 25 gitu. Lalu kita lihat di ayat yang sebelumnya. Itu ada menceritakan tentang penciptaan 2 makhluk, yaitu apa? Ya khalaqal insana min salsal gitu kan, tentang manusia. Baru wala khalaqal jana min marijim min nar gitu ya, tentang jin yang diciptakan dari api. Wallahu a'lam, mungkin ini yang dimasukkan kenapa menggunakan ayat ini, menggunakan kata ini ya untuk 2 itu adalah untuk menyebut bahwa yang diminta untuk bersyukur itu adalah komunitas manusia dan komunitas jin. Wallahu a'lam. Ya, at least untuk kita itu kita harus menyadari bahwa kita mesti bersyukur sampai berulang kali kita ditanyakan ini. Nah,
Nah, kemudian di situ dituliskan apa namanya ayat berikutnya setelah ayat 19 yaitu ayat 20. Itu adalah bainahuma barzakhul la yabghiyan. Satu batas ya, satu batas. Jadi kalau kita melihat batas dinding itu barzah ya. Kalau kita membayangkan alam barzah. Alam barzah itu disebutkan alam itu membatasi ada suatu wilayah. Alam barzah itu katanya belum akhirat kan. Jadi dia seperti waiting room lah, ruang tunggu. Ruang tunggu sebelum kita masuk ke keabadian. Kenapa? Nanti kita dibangkitkan di sebelah sana. Jadi itu bukan satu batas dinding yang tipis saja, tetapi adalah suatu ruang, suatu wilayah ya membatasi dua alam. Jadi barzah bisa juga dimaknai seperti itu. Batas sebuah dinding atau sebuah kawasan. Ya, seperti itu, suatu domain ya. Dan batas ini bisa berdampingan antara kiri kanan ya, seperti yang selalu kita lihat itu ya, atau kita tembok rumah kita, dinding yang membatasi antara luar dan dalam gitu. Tetapi juga bisa batas yang membatasi antara misalnya lapisan-lapisan di dalam atmosfer atau lapisan-lapisan di dalam laut. Nah, lautnya itu juga berlapis-lapis ya, dijelaskan dalam surat An-Nur. Ya, surat An-Nur, ya, surat An-Nur 40 itu tentang lautan yang gelap dan sebagainya. Kita tidak membicarakan itu saat ini. Dan batas itu ya disebutkan itu bukan sekedar batas saja gitu. Ya, di dalam surat yang lain disebutkan hanya seperti batas saja. Tetapi di sini ya kalau misalnya di surat Fatir itu menceritakan dua laut, tetapi tidak cerita tentang batas ya. Dua laut. Kalau di sini adalah batas, tetapi kemudian kita dibombardir dengan beberapa kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya. Jadi ada paling enggak di dalam kelompok ini ada 3. Dari kelompok 7 ayat ini ada 3 gitu. Ya. Jadi penafsiran selama ini ya kita mengenai batas itu selalu kita bayangkan berdampingan ya kan. Dan yang selalu kita lihat secara fisik itu ada batas warna air, itu batas warna air. Kemudian beberapa penjelasan footnote di dalam Al-Quran kita terjemahan bahasa Indonesia itu disebutkan atau juga terjemahan bahasa Inggris bahwa batas itu adalah batas yang tidak dikehendaki. Misalnya ini dalam footnote ya, biasanya disebutkan itu seperti suatu genting, tanah genting, terusan Suez misalnya gitu membatasi antara lautan Suez ya, satu kawasan perairan Suez atau Laut Merah, bagian utara dari Laut Merah dengan Laut Mediterania. Ya. Jadi itu merupakan terusan atau juga terusan Panama. Kemudian ada suatu selat juga yang membatasi antara batas Gibraltar. Lalu batasnya di mana? Nah, ini mulai di sini ya, termasuk di buku saya yang pertama di Al-Quran dan Lautan saya juga membahas ini. Ada kemungkinan ya batas itu seperti batas karena salinitas atau kadar kegaraman kadar keasinan yang berbeda antara air, sehingga air yang lebih padat, lebih dense karena dia kandungan garamnya, dia akan turun ke bawah. Kemudian yang kurang garamnya dia akan ada di atas. Dan antara keduanya ada batas. Gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan tentang muara sungai, ya, muara sungai. Muara sungai. Dan kemudian batas antara sungai dengan lautan. Ya, nanti kita lihat itunya. Dalam beberapa ini contohnya Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menafsirkan Marajal Bahrain ini sebagai dua laut yang bertemu dan berdampingan. Nah, ini berdampingan. Jadi pengertian selama ini kalau kita melihat batas seperti kita melihat batas rumah ya, dan dinding. Sedangkan Imam Katsir menjelaskan ini dengan surat yang lain yaitu dalam ayat 53 surat Furqan. Yaitu kadar-kadar yang berbeda, yaitu yang tadi sudah kita baca Furqan 53 yang segar, adun furat dan milkhun ujaj yang pahit gitu ya. Dan ini merupakan bagian dari tafsir ayah bil ayah. Jadi kita menafsirkan dengan mencari ayat lain. Ini tidak keliru, betul. Tapi apa yang kita lihat bahwa batas itu tidak hanya seperti ini ya, batas yang kita pahami, ini sering kita lihat ya. Nah,
ada batas antara ini yang sebelah kiri adalah sungai, di mana airnya itu keruh gitu ya. Kemudian batas lautnya juga yang ini di sebelah kanan ini berbeda sifat fisiknya, ya, salinitasnya juga. Maka dia ada beda temperaturnya juga, terdapat ada batas yang tidak saling mencampur. Tapi batas seperti ini itu tidak permanen gitu ya. Menurut teman saya yang ahli suka ke laut dan melihat dan pernah menyaksikan. Misalnya yang fenomena sebelah kanan ini, batas air laut yang berbeda sifat fisika, warna dan itunya, apa namanya, salinitasnya. Lautan Atlantik dengan Lautan Hindia di bawah Afrika itu ada batas begini juga. Itu bukan hanya ditemukan di sana, di beberapa tempat ditemukan juga. Misalnya di Indonesia, di Nusa Tenggara, di Nusa Tenggara Timur, itu pada waktu-waktu tertentu itu terlihat fenomena seperti ini juga. Tetapi itu tidak terus-menerus begitu ya. Jadi bukan jadi bisa dikunjungi terus-menerus. Seperti ini juga, muara sungai memang dia punya keasinan beda. Tapi batas seperti ini itu tidak selalu begini gitu. Kalau kita pernah ke Hong Kong misalnya, di Hong Kong itu antara teluk yang air yang masuk air laut air sungai dari dataran Cina ke arah teluk yang antara Macau dan Hong Kong itu air lautnya semuanya keruh sekali, ya enggak ada biru-birunya sekali, udah kayak air lumpur semua ya. Jadi ini tergantung waktunya, ketika baru masuk memang ada batas. Ada noise suaranya Bu, mungkin di mute yang lain. Ya, batas antara dua laut itu ya. Jadi kalau kita memberikan pengertian itu ada berbagai posisi batas ya. Jadi bisa kiri kanan secara horizontal geografis seperti yang ini tadi ya. Ini kiri kanan ya. Jadi secara geografis. Misalnya utara selatan, timur barat itu. Nah, itu. Tetapi bisa juga yang paling kanan itu ya. Antara atas dan bawah. Jadi lapisan-lapisan laut yang bagian atas dan lapisan bawah. Tadi seperti dijelaskan di Selat Gibraltar, itu ada juga beda salinitas gitu ya. Tidak selalu gitu. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Bisa ya, sebab saya mendengar ada suara orang berbicara, noise. Bisa sekali kedengaran. Atau yang lain mungkin ada mic-nya yang nyala. Iya, mohon yang lain di mute ya, Bapak Ibu ya. Ya. Atau dari moderator bisa mem-mute-kan. Kemudian atas bawah. Nah, di antara itu juga ada beda antara batas lautan dalam lingkungan laut, yaitu apa? Izin kita mute dulu semua ya Pak, nanti Pak Agus buka ya. Ya, mari Bu, silakan. Ya, silakan Pak Agus. Bisa antara berbagai posisi barzah, dangkal dan dalam. Batas ini juga sangat menarik, batas antara laut dangkal dan laut dalam. Ya, karena sifat fisik yang berbeda, gitu ya. Maka fenomena yang terjadi di batas ini juga banyak keistimewaannya. Misalnya terumbu karang, dia hanya tumbuh di yang sangat subur, itu di kawasan yang di sini. Ya, jadi suara ada tumbuh terumbu karang di kawasan yang dangkal di sini ya. Dan dia mendapatkan nutrisi dari laut dalam, kemudian dia dapat mendapatkan cahaya dan kejernihan dari laut dangkal gitu. Maka tumbuhlah di sini. Jadi keistimewaan batas dua laut itu bisa macam-macam ya. Batasnya itu bisa batas kiri kanan seperti kita lihat, bisa atas bawah ya. Ini yang banyak sekali ini atas bawah, dan juga batas antara seperti ini gitu. Atau batas secara makro nanti kita lihat ya. Batas kata makro. Nah, kalau yang ini itu batas yang dangkal dan dalam. Ini kita bisa lihat. Ini di Laut Cina Selatan ya. Ini data dasar laut nih. Kita melihat kalau kita lihat penampangnya itu dari laut dalam itu, kemudian ada batas paparan ya, dan namanya Luconia Platform ya. Luconia Platform itu satu dataran yang sangat luas sekali di atas, di bawah laut, di depannya di antara Natuna dan
Sarawak ya, dia Sarawak itu. Lalu kemudian berbatasan dengan Brunei. Nah, ini di batas Brunei. Ketika di depan Brunei itu kemudian lautnya dalam sekali. Nah, Brunei juga mempunyai laut dangkal seperti ini, tetapi tidak banyak terumbu karangnya. Gitu. Terumbu karangnya hanya patch saja. Nah, ini melihat bahwa batas laut itu biasanya adalah seperti ini, satu paparan dangkal, lalu kemudian ada lembah, ngarai atau canyon yang begitu dalam sekali sampai ribuan meter ya. Kemudian sampailah ke dasar lautnya yang sampai antara 1.000 atau bahkan 5.000 meter. Tadi seperti kita lihat yang kalau kita lihat di Indonesia itu ya, di selatan Jawa misalnya, selatan Jawa itu setelah melewati berapa ratus kilometer, kemudian air laut itu turun dalam sekali, lalu masuk ke dalam palung yang kalau di selatan Jawa Timur itu bisa sampai 7.000 meter. Itu palung laut, salah satu palung laut yang terdalam di dunia. Ya. Meskipun ada yang lebih dalam lagi. Nah, jadi batas itu bisa batas vertikal, ya, batas mikro, batas mini, batas normal, batas dalam skala mega, ya. Gitu. Kemudian ya seperti ini, ya, batas-batas itu bisa batas kecil-kecil, ya, batas kecil-kecil. Saya sebut sebagai nano. Yaitu beda apa? Beda keasinan, beda kita tahu laut. Air laut itu adalah dia elektrolit ya, elektrolit. Jadi dia bisa untuk menyalakan apa namanya sebagai semi penghantar elektron itu lewatnya. Maka di beberapa tempat ketika ada apa namanya ada batas itu, batas antara salinitasnya itu bisa digunakan untuk memanfaatkan pembangkit listrik. Ini ada studinya, tetapi belum ekonomis, belum kecil. Lalu kemudian saya sebutkan mikro di sini ya. Mikro itu di laut itu ya. Kalau ini kita ambil apa namanya penampang. Ini ada kapal selam misalnya, ini ada kapal selam di sini. Nah, kapal selam, kemudian ini ada gambar ikan paus begitu ya, ikan paus. Nah, ini kedalaman laut gitu ya, kedalaman laut. Ini kedalaman sampai 4.000 meter ya, 4.000 meter, 4 kilo gitu ya, 3 kilo, 2 kilo gitu ya. Ini. Nah, rupanya ini grafik ini menunjukkan adalah grafik kecepatan rambat suara. Jadi suara itu kalau dipancarkan dari permukaan itu nanti suara itu akan mengalami pelambatan ada suatu ruang laut yang dia itu apa namanya seperti ruang kosong gitu, ruang kosong atau sehingga membuat suara yang masuk ke situ itu bereko gitu, itu memantul, menggema gitu. Nah, ikan-ikan besar mamalia besar itu biasanya berkomunikasi dengan mama yang lain dalam jarak yang ratusan kilometer, ratusan bahkan ribuan kilometer ya. Itu mereka berkomunikasi lewat ini ya. Sehingga ini yang disebut sebagai SOFAR channel, satu channel di mana lapisan laut ini itu mempunyai sifat yang unik gitu ya. Sifat yang unik. Itu biasanya juga ini kapal selam dia berusaha untuk dibawa itu karena supaya tidak terdeteksi. Kalau di sini dia akan kedengeran oleh detektor di tempat lain gitu ya. Nah, dia berusaha lewat sini atau berada di atasnya gitu, di atas atau di bawahnya. Nah, ingat ini cukup dalam. Ini di sekitar 500 meter sampai ke 1.500 meter. Itu kawasan, tergantung kepada kawasannya. Tapi rata-rata itu. Ini besar. Kemudian makro seperti yang kita lihat tadi, batas antara kiri kanan. Dan nah ini dia, ini batas. Saya sebutnya, saya memberi istilahnya mega boundary gitu. Kenapa? Karena ini batas antara dua lautan terbesar di dunia yang merupakan apa namanya kepulauan terluas terbesar di dunia. Kepulauan kita itu masya Allah ya sekitar 18.000. Ada ngitungnya macam-macam, ada yang 17.000, 18.000 gitu. Tapi anyway antara itu, nah itu jumlahnya banyak sekali dan yang lebih istimewa adalah bukan karena jumlah pulaunya, bukan karena antara benua dan benua ya. Kita selama ini selalu diajarin antara benua dan benua. Indonesia terletak di antara Asia dan Australia. Itu tidak memberi makna ya. Kita harus kembali ke Al-Qur'an yang menjelas bahwa antara dua laut gitu ya, antara dua laut. Lautan ini dari ini ya, Marajal Bahraini, Taldian, Barzah. Kita di dalam barzah.
di dalam suatu wilayah batas antara lautan yang besar ini, lautan Pasifik dan lautan. Nah, ini batas yang ini. Baik. Kemudian batas horizontal. Nah, sebetulnya batas horizontal itu yang seperti ini ya. Kalau kita lihat batas atas bawah itu ya. Yaitu apa? Misalnya termohalim, air hangat di permukaan, air dingin. Jadi kalau tadi saya sebutkan, Indonesia itu di permukaannya hangat sekali, enak sekali, 25 derajat, 27 derajat gitu ya. Itu hangat sekali ya. Ya tidak seperti air hangat di kamar mandi Bapak Ibu sekalian. Tetapi hangat dalam artian dia kalau Bapak Ibu nyemplung gitu aja itu tidak kedinginan. Beda dengan kayak seperti saya sebutkan tadi di Hawaii tadi di New Zealand begitu, dingin sekali. Jadi ada batas-batas air hangat di permukaan lalu kemudian di bawah dingin sekali. Ya. Salinity ya, kadar garam itu juga berbeda-beda. Tidak selalu sama. Di atas agak tawar, di bawah agak asin begitu. Tekanan, wah ini lebih-lebih tekanan. Tekanan itu di bawah tekanannya tinggi sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian waktu dengar kapal cerita Nanggala itu ya, kapal selam Nanggala. Ketika dia lepas kontrol, dia masuk ke 300 meter gitu. Kapal itu tidak didesain untuk kekuatan 300 meter di bawah laut. Kapal itu langsung crumble, langsung terhancur seperti diremas gitu ya. Gitu. Jadi kapal itu harus kuat sekali untuk menahan tekanan. Tekanan itu setiap turun 10 meter itu lapisan itu makin kita tekanannya tinggi, naik 1 atmosfer. Jangan kan kalau kita di kolam renang dulu, kalau nyebur gitu ke dalam itu telinga kita sudah mulai. Orang yang menyelam juga merasakan itu. Cahaya itu yang cahaya yang biru tadi itu, misalnya laut yang biru yang nanti agak kehijauan itu hanya ada di permukaan saja. Hanya ada sampai ke sekitar 200 meter saja. Gitu ya. Jadi bahkan tidak sampai itu di beberapa tempat. Terlalu gelap gitu ya. Jadi setelah itu, padahal kita tahu laut itu tadi saya sebutkan sampai ribuan meter. Itu gelap gulita. Jadi ada zona cahaya, zona gelap, photic zone sama aphotic zone. Ya, zona yang terang dan zona yang gelap gitu. Nah, itu lagi menarik. Nanti di surat An-Nur itu menyebutkan orang yang tidak diberi petunjuk itu seperti seorang kafir, itu berada di dalam lautan yang dalam ya. Tanpa cahaya. Kemudian oksigen konten, lapisan-lapisan itu ada lapisan yang tidak punya oksigennya sangat tipis, sehingga kita tidak mendapati banyak ikan di sana. Kalaupun ada ikan itu yang sudah istimewa, ya misalnya hiu botol. Hiu botol itu hiu yang ada kayak botol di mukanya itu elangnya besar sekali, hampir berapa persen dari badannya itu adalah paru-paru dia. Karena apa? Oksigennya tipis sekali, maka dia harus ibaratnya itu kalau orang nyelam harus tangkinya besar sekali gitu ya. Jadi oksigen konten itu berlapis-lapis dan makin dalam makin tidak ada. Sound velocity, kecepatan rambat suara. Tadi saya sudah sebutkan ada satu lapisan tadi yang dipanggil shofar channel tadi itu ya, itu istimewa sekali. Kemudian arus. Nah, jangan dianggap bahwa laut itu diam gitu aja. Laut itu bergerak ya, ada arusnya. Dan ketika arus itu misalnya arus yang atas itu menghadap ke selatan ya, yang bawah itu bisa ke utara atau sebaliknya ya, yang bawah dari utara ke selatan, yang di permukaan itu bergerak berlawanan arah gitu. Itu terjadi. Di Pasifik juga begitu. Yang atas itu bergerak ke arah ke barat gitu ya. Di beberapa tempat itu bergerak pada kedalaman tertentu itu bergerak ke arah timur, kebalikannya. Wah. Kemudian lingkungan, tadi saya sebutkan misalnya dangkal dan dalam. Ya, ini tadi kanal shofar saya sudah jelaskan bagaimana kecepatan gelombang suara di dalam air itu mengalami kondisi paling lambat pada kedalaman tertentu. Tetapi dia bisa bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh, energinya kan sama gitu. Jadi dia akan bisa pernah ada penelitian bahwa ada ledakan di lapisan ini. Ledakan itu di lautan Hindia, ya, di sebelah selatan India, di sebelah baratnya, sebelah timurnya Afrika. Diledakan di situ. Terus dicoba didengarkan di seluruh dunia. Itu kedengaran sampai di California. Gitu. Pada lapisan ini. Jadi lapisan yang sekitar 1000 meter itu seperti
seperti apa namanya, seperti lapisan di mana orang bisa komunikasi. Sehingga saya dulu membayangkan gini, jangan-jangan nanti in the future itu kita tidak melontarkan satelit ke angkasa gitu kan, untuk satelit komunikasi kita, tetapi satelit kita benamkan di dalam laut pada kedalaman sekitar ini di kawasan sonar ini, SOFAR ini ya. Lalu kemudian satelit kita bisa sangat efisien, temperatur di sana sangat dingin ya, jadi tidak akan mengalami pemanasan, very energy efficient. Kemudian transport gelombangnya juga lebih jelas, clear dan sebagainya. Gitu. Seperti ikan-ikan paus berkomunikasi satu dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat itu juga disebutkan di yang berikutnya, di yang ke berapa tadi? 19, 20, 21 ya. Kemudian yahruju minhum al-lu'lu' wal marjan ya. Jadi di antara di duanya itu, di antara keduanya itu kemudian keluar lu'lu' wal marjan. Nah, lu'lu' wal marjan selama ini dianggap sebagai diterjemahkan sebagai mutiara ya, mutiara dan koral ya, karang yang warna-warni. Itu. Nah, kalau ini ya, koral dan mutiara. Ataukah kita bisa seperti yang saya jelaskan di surat An-Nahl kemarin, bahwa ini mengindikasikan suatu karunia yang menghiasi peradaban kita. Ya. Jadi lu'lu wal marjan ini boleh jadi adalah suatu ungkapan, meskipun dia juga bisa diterjemahkan seperti ini ya, ada kawasan itu. Tetapi kalau misalnya itu suatu ungkapannya seperti untayan zamrud mutu manikam misalnya gitu, kita punya ungkapan itu ya, lu'lu wal marjan ya, seperti itu. Jadi terdiri dari berbagai macam butiran kenikmatan, jadi rangkaian kenikmatan yang begitu banyak sekali, bukan hanya butiran-butiran satu-satu, tetapi dia banyak sekali, melimpah. Dan kalau kita lihat tadi, ya, batas-batas tadi, dari yang kecil sampai yang besar, memang setiap batas itu ada kenikmatannya. Tetapi kenikmatan yang apa namanya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu yang batas yang seperti tadi ada juga di kawasan timur ya. Kemudian batas antara sungai dengan laut ada juga gitu ya. Ketika Sungai Mahakam masuk ke Selat Makassar itu ada batas juga di situ ya. Kemudian ada pengendapan di mana berjuta tahun kemudian di situ akan ada apa namanya endapan yang menjebak hidrokarbon atau minyak dan gas gitu. Nah, jadi ini menarik sekali, ada istilah lu'lu' wal marjan yang dipakai. Di surat lain juga disebutkan ada ini, lu'lu' wal marjan ini. Ya. Nah, kalau kita melihat Indonesia, ya kalau kita mau stick pada istilah ini, koral gitu ya, koral dan mutiara. Maka di Indonesia itu ada yang disebut, dunia itu menyebut satu istilah, coral triangle, atau segitiga terumbu karang. Nah, segitiga terumbu karang itu adalah segitiga geografis ya, imajiner gitu, antara Filipina, Jawa, kemudian apa namanya Solomon Islands, terus kembali lagi ke atas. Nah, satu segitiga, kawasan segitiga ini adalah pusat terumbu karang dunia. Ya. Memang dia meliputi 5 negara, ada kena Malaysia, ya, kena Sabah dikit, kena Filipina, kena Australia, kena Papua Nugini, kena Solomon. Tetapi 65% adalah satu kawasan di kawasan Indonesia. Dan disinilah 75% jenis terumbu karang dunia itu ada di Kepulauan Riau. Jadi terumbu-terumbu karang ini, dia itu hanya tumbuh di tempat yang tadi itu, airnya jernih, ya, makanannya cukup. Kemudian ini airnya itu hangat. Gitu. Dia tidak tumbuh di tempat yang dingin seperti di Hawaii, di New Zealand, apalagi di kutub-kutub sana, tidak ada. Gitu. Ya, jadi yang sampai jernih dan itu di sini. Makanya tidak heran kalau banyak sekali terdapat terumbu karang di Indonesia. Ya, kemarin saya dengarkan ceramahnya Pak Sarwono Kussumaatmadja, dia menyitir juga, sebetulnya di buku saya juga ada. Itu taman laut terindah di dunia itu dari 10 itu ya, 10 yang ada di dunia itu 6 ada di Indonesia, dan ranking 1 adalah Raja Ampat gitu ya. Kemudian ada Bunaken, ada Wakatobi, ada Tulamben dan segala macam. Itu baru yang sudah teridentifikasi.
Yang belum lagi kalau Bapak ke Kepulauan Seribu aja ada seperti itu ya. Dan itu yang disebutkan juga bagian dari apa namanya, kalau di Al-Qur'an itu ada istilahnya di surat Fatir 28 itu mukhtalifan alwanuha. Di beberapa ayat juga disebutkan. Jadi mukhtalifan alwanuha itu adalah aneka ragam warna atau bineka ya. Atau kalau bahasa kerennya gitu adalah mega biodiversitas. Jadi orang menyebut bahwa kawasan Coral Triangle ini adalah Amazonnya dasar laut. Jadi kalau ada hutan yang banyak sekali biodiversitasnya itu disebut Amazon ya di Amerika Selatan. Maka untuk dasar laut, untuk di lautan, Amazonnya itu, Amazon dari laut itu adalah di Indonesia. Ya, di Coral Triangle ini. Ini yang luar biasa gitu ya. Bukan hanya terumbu karang ya, ikan spesies ikan, karena dia ini kemudian menyediakan ekosistem ya, ruang yang enak, habitat yang bagus, makanan yang banyak begitu ya. Maka ikannya itu separuh spesies ikan dunia itu ada di sini ya, separuh. 75% spesies ikan yang ada di lautan Pasifik itu ada di sini di perairan. Luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, inilah. Jadi kalau saya bentangkan peta dunia itu sekali lagi di sini, kita saksikan ya. Kenapa tempat ini bagaikan seperti surganya laut dunia, airnya hangat ya. Ini batas perhatikan ya, batas gurun aja kelihatan ini batas gurun ya. Ini Khatulistiwa gitu. Ini hijau, kalau di darat dia hijau, banyak tumbuhan gitu ya. Nah di Indonesia hutan kita juga Masya Allah sebelum dipotong digundulin oleh orang sawit itu gitu ya. Tapi juga hutannya luar biasa, tapi yang terutama adalah dasar lautnya. Ya, laut kita itu luar biasa secara biologis gitu. Nanti kita lihat juga bukan hanya biologis, karena posisi kita itu di antara lokasi yang sangat menarik gitu ya. Ya, ini misalnya Saudi Arabia. Nanti kita lihat Saudi Arabia itu atau Timur Tengah, ya Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Arab Emirat dan sebagainya, itu Oman itu menghasilkan minyak, ya, minyak dan gas. Sumber minyak dan gas dunia ada di sini saat ini, ya. Gitu. Dan siapa pemakai yang besar? Pemakai yang besar adalah Cina, gitu. Cina, Jepang, Korea. Jepang itu 80% energinya itu diimpor, gitu ya. Nah, dari mana? Dari ini, dari LNG dari sini ya, LNG dari Qatar. Gitu. Maka dia harus dibawa melalui laut dengan kapal-kapal tanker melalui Selat Makassar, Selat Malaka atau Selat Sunda atau Selat Makassar di sini. Nah, posisi ini selain tadi dilewatin oleh ikan-ikan gitu, ini juga harus dilewati oleh kapal-kapal penting ya. Nanti kita lihat. Jadi posisi ini perhatikan. Ini saya menganjurkan bahwa sekolah-sekolah kita itu mulai mengajarkan pada anak-anak kita itu atau membentangkan peta seperti ini. Jangan peta yang versi Eropa. Versi Eropa itu Indonesia ada di pojok kanan, pojok kanan. Nggak enak sekali, nggak lihat. Yang di tengah-tengah itu adalah Eropa dan Amerika. Gitu. Itu European centris sekali. Sehingga kita tidak bisa mengapresiasi bawah sadar kita akan kehilangan sense bahwa kita itu pada posisi yang sangat penting. Nah, tetapi kalau menggunakan peta seperti ini, ya, itu bawah sadar kita akan terbangkit terekam bahwa kita itu pada posisi yang tidak main-main gitu ya, dan yang penting gitu. Dan ini sebaiknya diajarkan juga bahwa di mana Indonesia itu gitu. Jangan seperti kita dulu diajar. Kalau kita dulu diajar disebutkan Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Ya. Sebaiknya diajarkan bahwa Indonesia itu terletak di antara dua samudra, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kenapa? Karena itu tadi nanti dan kita akan lihat banyak kenikmatan yang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban dibandingkan dengan dataran dan dataran ini ya. Berapa hubungan ekonomi antara dataran ini dengan dataran ini? Tidak banyak, tetapi hubungan antara yang menggunakan laut di sini itu luar biasa sekali.
Jadi posisi geogratis dua ini lu'lu wal marjan di batas dua samudra itu ya rangkaian mutiara kenikmatan itu ya. Satu adalah posisi geografisnya sangat strategis. Kemudian posisi geosaintifiknya di batas dua samudra. Jadi kalau geografis itu ya peta mana Australia, mana Jepang, mana Cina dan sebagainya, Indonesia di mana gitu geografis. Tapi kalau geoscience itu secara ilmu kebumian ya, termasuk juga ilmu geologi, geofisik, oceanografi dan lain sebagainya. Di batas dua samudera ini menciptakan multidimensional kebinekaan, megadiversitas saya bilang. Bukan hanya ikan nanti yang saya sebutkan tadi Amazon tadi, tetapi juga yang lain-lain. Ini adalah sebuah benua maritim. Maaf, saya waktunya habis ya Bu ya? Belum ya? Kasihkan ngomong nih. Lanjut Pak, nggak masalah. Lanjut. Ya, boleh ya. Saya diingatkan kalau kurang berapa menit begitu. Sebuah benua maritim ya. Jadi Indonesia itu sebuah benua maritim. Jadi Bu, selain posisinya yang sangat strategis tadi, kepulauan kita itu kalau kita taruh di atas Amerika itu udah sama dari New York sampai Los Angeles. Kalau taruh di Eropa itu dari London sampai Turki. Kalau taruh di Afrika di tengah di Mediterania itu dari Spanyol sampai ke Iran sampai ke Irak. Nah, kalau kita ingat-ingat ada apa namanya dulu kekhalifahan Umayyah ya, Bani Umayyah, lalu kemudian dijatuhkan oleh Abbasiyah gitu. Nah, Abbasiyah itu dari Andalusia, dari Spanyol ya sampai ke Irak, Iran gitu ya. Nah, seluas itu. Jadi sebetulnya Indonesia ini adalah suatu benua, satu seukuran dengan kekhalifahan dulu itu ya. Dalam arti geografis ya. Nah, populasi kita juga terpadat, nomor 4, kita juga demokrasi terbesar, istimewa sekali. Ekonominya terbesar di ASEAN, ya, malah kemarin kita masuk G20 gitu ya, dan bagian dari negara-negara besar. Karena secara, kalau ada 270 juta orang, semuanya makan, perlu perdagangan, ekonomi tentu terbesar. Ya. Dan ini adalah kita itu diem aja sebetulnya, kita tenang aja. Tapi sebetulnya kita sangat penting dalam geopolitik dunia. Jadi jangan heran kalau kita itu diperebutkan oleh ada yang berebut dari dulu ya, dari dulu berebut orang Eropa, orang Cina, orang Amerika gitu. Semua selalu berusaha memberikan pengaruh. Gitu. Tetapi kita secara tenang sebetulnya itu adalah menjaga keseimbangan. Kalau dulu pernah ada CNN menyebut begini, tahun 98, yang tidak disadari dengan kestabilan politik Indonesia. Kalau tidak stabil politik di Indonesia, itu itu bisa mengguncang kawasan-kawasan lain. Ya, kawasan-kawasan. Karena kita mempunyai selat-selat tadi yang penting yang dilalui oleh orang. Ibaratnya begini ya, misalnya ada kampung di Jakarta ini, kampung mana itu ya di Jakarta Selatan, yang suka ada tawuran, satu kampung dengan kampung lain tawuran gitu. Akibatnya apa? Kita menghindari kan, kita nyupirnya itu jangan lewat situ lah, kita lewat lain. Nah, itu menyebabkan itu. Tapi kalau itu tenang gitu, kita santai lewat situ. Nah, itu yang terjadi. Indonesia sekarang menyediakan satu kedamaian melalui itu ya. Sebutkan silent fulcrum untuk geopolitik dunia. Dan yang istimewa lagi ini, Masya Allah, populasi Muslim terbesar di dunia itu ada di kepulauan ini. Ya, yang hafal Quran, ya, yang hafal Quran. Saya dengar dulu dari Imam Jabir itu katanya sampai 80.000 orang hafal Quran. Ya. Dari jumlah yang hafal Quran di dunia, Masya Allah, itu besar sekali. Ya. Sumber daya alamnya pun juga melimpah. Kemudian sumber daya kelautan yang unik dan luar biasa. Tadi sudah sebagian saya sebutkan. Nah, ini jalur ekonomi dunia. Perairan kita itu adalah lintasan terpendek di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kalau ada barang-barang dari Jepang, ada Toyota, ada Mitsubishi, ada Honda dan lain sebagainya, mau dijual, ya jualnya ke Eropa, ke Asia, dia harus dinaikkan kapal seperti ini, ya dia harus lewat ke perairan Indonesia, baru dia lepas. Sebaliknya kalau dia mau beli minyak, Cina mau beli minyak, mau beli batu bara, mau beli gas dan lain sebagainya, itu dihasilkan dari Timur Tengah, dari Afrika, maka dia harus melewati Selat Sunda, dia harus melewati Selat Makassar. Ya. Selat Makassar itu jalur bebas itu ya. Selat
Malaka dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Jadi dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu adalah jarak yang terpendek. Ya. Dan itu berapa banyak? Itu ada 70.000 kapal per tahun yang lewat Selat Sunda aja, Selat Malaka, ya, atau sekitar 200-300 kapal melintas setiap hari. Saya sudah mendengar kemarin dari pelaut itu bahwa kapal-kapal sekarang di sana sudah slow down. Dia tidak bisa berapa 10 knot ke atas, dia sudah di bawah 10 knot kalau lewat. Karena begitu trafiknya padat sekali. Kalau Bapak-Ibu sekalian pernah ke Singapura, nyebrang dari Batam ke Singapura, atau berdiri di satu ujung di Johor, gitu ya, di Johor menghadap ke selatan, itu kapal tuh berderet-deret gitu. Jadi Masya Allah. Dan itu tidak mengherankan. Satu hari ada sekitar 230. Itu penting sekali. Dan itu mengangkut sekitar 33% total barang yang diperdagangkan dunia. Jadi penting sekali jalur itu. Ini baru Selat Malaka, belum Selat Sunda, belum Selat Makassar. Data terakhir malah menyebutkan sekitar 100.000 kapal per tahun. Ini lebih dari separuh armada kapal dunia. Separuh armada kapal dunia itu melewati Selat Malaka. Sangat penting. Bandingkan dengan terusan Suez yang hanya sekitar 16.000 kapal per tahun. Kalau terusan Panama hanya 10.000 kapal per tahun. Nggak ada sepertujuhnya, nggak ada ya, rendah sekali, seperlimanya daripada yang lewat di selat kita. Dan ini ada satu studi yang menarik ya. Ada Profesor Tatsuhiko Ikeda dari dia ahli ini manajemen logistik ya, Yokohama. Sekarang kan logistik ini menarik sekali. Kita lihat barang-barang kita itu kita beli dari mana aja nggak peduli gitu, karena kita pakai aplikasi gitu kan, pakai aplikasi, barangnya datang dari mana. Yang sibuk adalah ini kurier JNX gitu, si cepat, si indah dan sebagainya. Namanya banyak sekali gitu kan. Nah, ini, mereka mengantar. Nah, ini dipelajari mana titik-titik yang penting. Ternyata di papernya Profesor Tatsuhiko ini dia menyebutkan ya, di satu paper di World Bank dia menyebutkan finding the most efficient location for the distribution center in Asia Pacific. Ya. Dari penelitian itu ada 2 titik yang diperoleh. Yang pertama adalah Shanghai, yang kedua adalah Jawa. Jadi itu titik distribusi yang sangat efisien. Artinya ibaratnya begini. Pertukaran barang itu kirim aja sampai ke titik ini, nanti barang yang orang lain ngambil di titik ini gitu ya. Nah, itu. Seperti kita lihat itu apa Lazada atau Tokopedia atau apa Shopee, itu dia punya titik-titik tertentu. Itu sudah dipelajari titik mana yang paling cepat mengirimkan, sehingga kita kaget barang kita bisa datang 1 hari atau 2 hari gitu ya. Gitu ya. Inilah. Dan itu ternyata titik itu ada di perairan kita, dan dia secara spesifik menyebut Jawa. Nah, kapal-kapal yang lewat Selat Malaka tadi itu kapal yang istimewa karena dengan mengangkut barang sebegini banyak ya, dia tidak perlu jalan. Jalan yang di lautan itu tidak ada batas beban ya. Angkutan paling efisien, bisa berjalan lurus ya. Kalau di antara gunung-gunung itu Bapak lihat kenapa jalan itu belok-belok gitu. Karena dia mengikuti kontur, dia tidak bisa begini. Kecuali kalau di San Francisco itu ada jalan yang wah tegak dia pokoknya kalau kita lihat tuh garisnya grid betul, tapi akibatnya di jalan itu bisa turun naiknya luar biasa begitu, sehingga di beberapa tempat itu dibikin zigzag yang luar biasa di Lombard Street itu ya, itu dibikin seperti itu. Nah kalau di laut gitu, laut itu kapal itu bisa berjalan lurus gitu, dia menempuh jarak yang terpendek. Tadi saya sebutkan dari Cina ke Saudi Arabia itu jarak terpendeknya adalah melalui laut, tarik aja garis lurus begitu ya. Gitu. Dan itu mengangkut segala macam. Ini jalurnya. Peta ini saya ambil dari petanya Cina ini ya. Petanya punya Cina. Dia mengklaim ini sebagai Maritime Silk Road gitu. Wah, ini ingat ya, penamaan secara linguistik itu bisa berpengaruh ke bawah sadar. Jadi sebaiknya Maritime Silk Road ini tidak dipakai. Kita lebih pakai jalur rempah. Jalur rempah itu adalah jalur yang lebih tua dan lebih panjang gitu ya. Nah, tetapi anyway, sekarang Cina itu membangun seperti ini di laut ya, yang bagian dari obor itu ya. One Belt One Road ya, One Belt One Road gitu. Yang termasuk kereta api Bandung
Jakarta kereta api. Itu bagian daripada itu, ya, bagian daripada strategi Cina untuk membangun jaringan itu. Nah, di laut ini perhatikan yang blok biru besar ini, blok di sumber dari terusan Suez, dari sumber-sumber minyak di mana namanya di Teluk ini, ya. Kemudian dia jalur lurus gitu ya, lurus gitu, kemudian masuk ke Selat Malaka, ya. Selat Malaka, lalu Laut Cina Selatan, Natuna, terus naik ke atas. Baru ini nanti di drop di sini untuk tanker-tankernya. Ini adalah apa namanya super highway, super highway dunia, gitu ya. Ini jalur yang disebut sebagai the track of sea route strategic to China. Nah, mereka menyebutnya to be protected. Maka mereka menempatkan ini. Coba di Laut Cina Selatan kita lihat sekarang. Kapal-kapal Indo Cina mulai berkeliaran di situ ya, di Laut Natuna Utara itu ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama wakil Bupati Natuna, dia bilang sekarang, mari kita sebut Natuna itu bukan di Laut Cina Selatan, tapi sebutlah Natuna itu di selatan lautan Cina. Bagus juga itu istilah itu ya. Jadi bahwa Laut Natuna Utara itu, karena itu apa, militer Cina udah Navy Cina udah ditaruh di sana ya, juga ini di mana di Burma ya, di Myanmar, untuk menjaga jalur ini, jalur kritis ini. Kalau di Indonesia ini yang saya lingkarin ada Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Ini adalah jalur paling kritis energi dunia. Selain yang ini Hormuz ya, Hormuz minyaknya keluar dari sini. Tetapi habis gitu mau lewat mana kalau nggak lewat 3 ini, ya. Makanya Cina membuat peta ini dan betul-betul mengharapkan di Indonesia itu bisa dipengaruhi gitu ya. Nah, ini satu. Nah, kemudian ini tadi dari segi ekonomi, dari segi arus laut ya, arus laut tadi itu. Tadi kita punya bayangan ini gambar jauh sekali. Nah ini. Antara Laut Pasifik dan Laut Hindia itu terjadi arus yang mengalir gitu ya. Karena ini kan bumi itu berputar dan liquid itu, cairan itu dia akan ikut bergerak. Nah, selama bumi berputar, maka ada arus terus yang bergerak gitu ya. Nah, arus yang bergerak itu ketika dia melalui perairan Indonesia, itu dia melalui seperti ini, melalui Selat Malaka. Dia 8 sware duct, ini saya bilang. Total sini adalah 15 sware duct itu adalah 15 juta meter kubik per detik. Yang waktu itu saya sudah ceritakan seberapa besar itu, sekitar 10 kali lipat dari seluruh jumlah total aliran sungai di seluruh dunia. Nah, itulah volume debit air yang mengalir dari Pasifik ke India. Nah, itu membawa air segar, membawa makanan, membawa ikan. Makanya tadi tidak heran kalau ini banyak keisiman. Dan ini membawa energi yang luar biasa, ya, energi yang besar, yang belum kita ambil, ya. Itu energi arus laut itu besar sekali, ya. Dia bisa membangkitkan, bisa memutar turbin 24 jam sehari, tidak peduli siang, tidak peduli malam. Beda sama sinar matahari ya, yang menunggu siang, atau angin yang menunggu ada angin lewat. Gitu ya. Dan akibatnya apa? Ada arus begini. Ini terjadi beberapa tempat ya, yang merupakan tempat berpijahnya ikan-ikan itu. Dan ini ikan kelas dunia ini. Yang sebut bawah ini di selatan Jawa. Ini ada pusaran yang di sini disebut bluefin tuna itu di sini ya. Nggak begitu jauh nih dari Cilacap sebetulnya ya. Kemudian di Laut Sulawesi, di atas Sulawesi Utara itu ada tempat breedingnya skipjack tuna atau tuna sirip kuning. Kalau ini biru ya, bluefin gitu. Ini ikan-ikan yang mahal sekali, yang waktu saya cerita Nahal itu ini juga saya sebutkan ya. Ikan paus dunia itu breedingnya di sini, di selat, di Laut Banda gitu. Nah, ingat, ikan paus itu tidak bertelur ya, beranak ya. Nah, dia kalau sudah beranak gitu, di situ gitu, dia membesarkan sebentar, lalu kemudian dia numpang arus laut tadi itu, dia keliling dunia lagi gitu. Gitu ya. Jadi ikan paus atau mamalia laut itu di sini. Bagaimana dengan peradaban? Peradaban kita juga ternyata kalau kita lihat sejarah gitu, ini yang terlihat paling enggak di Borobudur itu ada beberapa ini relief ya, relief itu.
relief ini ada 11 relief kapal di Borobudur. Jadi ini kan seperti potret peradaban ya. Dia mencapai mendokumentasikan ya sejarah pencapaian kebaharian nenek moyang kita. Dan juga teknologinya. Ini paling canggih nih Mas ya. Kapal paling canggih sampai dengan abad ke-8. Kalau misalnya Borobudur itu kita percaya memang didirikan pada abad ke-8 gitu ya. Maka pada saat itu kapal-kapal yang ada di sekitar Jawa itu memang udah canggih sekali. Ini kapal canggih sekali ini. Pada zaman itu saya bandingkan yang ada di Mediterania, yang ada di Atlantik, di Cina gitu. Ini nggak ada yang secanggih ya. Dan kapal ini telah berlayar jauh, melintasi samudra-samudra dunia, berinteraksi dengan peradaban-peradaban lain. Contohnya di dalam gambar ini. Itu di ini. Kita tahu Jawa itu rumahnya enggak seperti ini kan. Ya. Jawa itu rumahnya seperti apa namanya ya joglo gitu ya. Tapi rumah-rumah seperti ini itu ada di Pasifik ya, di Pasifik, di Mikronesia. Kemudian ada interaksi orang-orang ini juga beda. Artinya mereka sudah melakukan perjalanan yang jauh ya, yang diabadikan di Candi Borobudur itu. Ya, ini rumah yang di atas ini rumah di Mikronesia, seperti juga di Toraja, seperti Sulawesi juga seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana? Ada jejak bahasanya hari ini. Ini saya kebetulan dulu mengumpulkan sendiri ini. Ada satu jejak bahasa yang menarik sekali. Ya, jejak bahasa. Bahasa saya Jawa. Jadi saya mencoba apa namanya ketika mendengar itu, klik langsung ya. Pada waktu saya di New Zealand tahun 81 waktu itu mendengar orang Maori berbicara dan apa menyanyi itu familiar gitu. Nah, ketika saya minta mereka menghitung, ini ada satu yang menarik. Ini bahasa Inggris 7, bahasa Melayu 7, bahasa Jawa Pitu, bahasa Tagalog Pitu, bahasa Maori Fitu, bahasa Samoa Fitu, bahasa Hawaii Hiku, bahasa Taiwan Picu, bahasa Malagasy atau Madagaskar Fitu. Ada kesamaan apa namanya fonim atau suara dalam bahasa ini. Bahkan ini hampir sama. Kemudian 8. 8 itu bahasa Jawa wolu, Tagalog walu, Maori itu woru, Samoa valu, ya. Hawaii walu, Taiwan alu, Malagasy walu. Gitu. Mata juga begitu, mata sama Hawaii aja yang maka, gitu. Maca, moco ini bisa Taiwan itu. Kemudian burung itu juga sama. Bahasa Jawa manuk, bahasa Sunda juga manuk ya kalau nggak salah. Kemudian Tagalog manuk, Maori manuk juga, Samoa manuk, Hawaii manuk. Ya. Kemudian ini ikan paling bawah ini. Ikan itu kalau bahasa Jawa iwak, ya. Kalau bahasa Melayu ikan, bahasa Jawa iwak, bahasa Maori ika, ya. Bahasa Samoa ia, Hawaii ia. Anda kamu itu kowe. Ada iko bahasa Tagalog, Maori koe, ya, sama oe, Hawaii itu kan ada aloha oe gitu, bacanya bukan alohae gitu, aloha oe gitu, itu perpisahan untuk kamu. Gitu. Kemudian Hawaii sendiri itu sebetulnya secara fonetik dulu H ini itu orang Spanyol berubah dari Jawa, dulu disebutnya sebagai Jawa Iki, Jawa kecil gitu. Ya, ini menarik gitu ya. Ini ahli antropologi perlu mempelajari ini. Dan sekarang dengan adanya apa namanya, adanya Google Translate itu, bahwa ibu sekalian bisa ngetek sendiri gitu ya. Coba pakai bahasa ini. Ini saya menemukan banyak sekali bahasa yang mirip gitu ya, bahasa yang mirip ya. Jadi mati misalnya juga ya, die, mati itu bahasa Indonesia mati, Melayu mati gitu, mamatai Tagalog. Maori mati. Menarik ya. Jadi kalau ada seperti ini, penyebaran seperti ini, bagaimana? Tentu kapal-kapal itu ada pengaruhnya gitu. Dia tidak mungkinlah atau kapal. Jadi teori yang menggunakan di Hawaii itu dibilang bahwa mereka hanya pakai sampan kecil-kecil ya, kanu gitu, lalu sampai ke pulau ini, Saya rasa mungkin tidak pakai sampan. Mereka mengikuti arus demi air besar, apa namanya, kapal besar gitu. Karena bahasa kan begitu belum lama gitu ya. Artinya masih belum meleset sekali bahasanya.
Gitu. Bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia kan juga meleset, tapi melesetnya sedikit, gitu kan. Berarti belum terlalu lama. Nah, ini juga ada arus yang melalui sini. Barangkali melalui sini, ya. Gitu. Baik, ini penyebaran. Kemudian di surat Ar-Rahman tadi itu disebut ini, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kemudian diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi menarik sekali, kata kapal di dalam Al-Quran itu ada 3. Menggunakan kata fulka atau fulku, lalu safina, ya, safina, dan kemudian jawar. Nah, kapal seperti apa nih yang ketiga-tiganya seperti ini? Kalau kapalnya Nabi Musa itu kapalnya Nabi Nuh itu safina. Safina, kapalnya Nabi Musa juga itu disebut safina yang di lubang itu, ya. Tetapi ketika mencerahkan masalah kapal di surat Yasin, di surat An-Nahl kemarin, di surat Fatir itu pakai kata fulka. Ya, gitu. Kemudian, tapi di sini di surat Ar-Rahman menggunakan kata jawari. Nah, lalu kemudian menjulang bagi gunung kal a'lam. Yang kal a'lam itu apa? Lautnya yang kal a'lam, ombaknya tinggi-tinggi sekali besar. Ataukah yang betul-betul seperti ini? Tadi kapal kayak kapal apa namanya? Kapal Borobudur itu tinggi sekali ya. Pada zamannya gitu. Kalau sekarang kita bisa melihat disusun seberapa tinggi pun gitu ya. Ini kapal kontainer itu seperti gunung, mengangkut seperti gunung. Karena keistimewaan air yang mampu mengangkut berapa berat. Barang ini ya di kontainer, saya pernah mencoba otak-atik itu, jumlahnya itu kapal terbesar sekarang 24.000 kontainer. Satu kali angkat, 24.000 kontainer. 24.000 kontainer itu, ya, kalau dinaikkan ke kereta api, gitu, kalau kereta naik kontainer itu panjang kereta apinya itu dari Bandung ke Jakarta. Panjangnya, bukan jalannya, panjangnya kereta. Jadi kepalanya udah di Tanjung Priok, gitu ya, ekornya masih di Bandung. Gitu. Itu apa namanya 120, 130 km panjang itunya kalau disusun-susun. Jadi ini kalau dengan kapal sekali angkat saja, Masya Allah. Makanya saya penasaran kenapa ini kemudian diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada sesuatu yang harus kita syukuri dengan sifat fisik air ini yang bisa mengangkut dengan sekali angkut dengan jalan yang lurus. Nah, jadi negara kita itu adalah sebetulnya negara maritim yang sangat strategis. Ini slide saya yang terakhir. Kita punya modal strategis. Modal strategis kita apa? Seperti yang kita bicarakan tadi, demografi Muslim terbesar dunia. Kemudian ayat-ayat Al-Quran kita memberikan petunjuk, termasuk ayat ini, kelompok ayat Ar-Rahman. Dan yang ketiga adalah posisi geografis kita. Jadi posisinya udah secara geografis batas tadi, barzakh la yabghiyan gitu tadi, ya. Kemudian kita juga Allah nggak tahu kenapa umat Islam terbanyak di dunia itu ada di sini gitu. Kenapa nggak di tempat lain gitu. Itu kita perlu merenungkan gitu. Kita jangan-jangan punya satu amanah yang harus kita laksanakan untuk maju ke depan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak dan Prof. Terima kasih banyak dan saya membuka pertanyaan. Kalau ada tanya jawab, saya boleh saja. Ini buku saya, Al-Quran dan Lautan. Batas dua laut dan pergeseran paradigma ke laut. Saya sebutkan di situ ada apa namanya konteks saya. Kalau mau e-booknya bisa silakan hubungi. Ini komentar dari Profesor Quraish Shihab tentang buku saya. Ya, alhamdulillah positif gitu ya. Buku ini langka, tidak membosankan. Ya, buku ini bagus gitu ya. Kemudian Profesor Rahmin Dahuri juga memberikan apresiasinya terhadap buku ini. Ya. Buku ini sebetulnya Al-Quran dan Lautan 552 halaman. Itu sekitar 200 itu adalah tentang bagaimana membumikan ayat-ayat laut ini untuk di Indonesia. Jadi bukan hanya inspirasi atau mengagumi kepada mukjizat yang ada dalam Al-Quran, tapi kalau sudah dapat mukjizat itu lalu apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan, yang kita bisa lakukan. Baik, begitu insya Allah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.